Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Nah, di sini saya Winda Putri dan teman saya Tina Habibatunisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi polinomial. Silahkan disimak ya videonya. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya pengertian polinomial serta operasi aljabar, terutama penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, saya jelaskan dulu pengertian dari polinomial supaya teman-teman bisa membedakan mana yang polinom dan juga mana yang bukan polinom. Pengertian polinomial adalah suatu aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis sebagai berikut ini. Keterangan n adalah bilangan bulat positif. Nah, n di sini yaitu bilangan bulat. Ya teman-teman, ini adalah pangkat tertinggi yang menunjukkan derajatnya nanti. Jadi misalkan polinomial itu pangkatnya 5. Oh, berarti polinomial tersebut berderajat 5 dan ingat, pangkatnya di sini harus bilangan bulat positif. Kemudian bagian sini, nah, yaitu ada an min 1, A2 sampai A1. Ini disebut dengan koefisien dan nilainya itu harus bilangan real. Dan yang terakhir yaitu di sini adalah bilangan real juga yang disebut dengan konstanta. Biar lebih paham, perhatikan beberapa contoh berikut ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang lihat contohnya. Di sini ada 3x pangkat 5 ditambah 2/2 x pangkat 2 dikurang 6x tambah 7. Nah, ini polinomial bukan teman-teman? Jelas ini adalah polinomial berderajat 5. Dari mana kita tahu derajatnya? Lihat pangkat tertingginya teman-teman. Dari sini, ini pangkat tertingginya adalah 5. Ya, berarti ini adalah polinomial berderajat 5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua yaitu 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Nah, ini juga termasuk polinomial yang berderajat 3. Nah, sekarang masuk ke contoh yang ketiga yaitu 5x pangkat 7 ditambah 3x kuadrat ditambah 7 akar x. Ini polinomial bukan? Maaf, ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial karena akar x kalau kita ubah ke bentuk pangkat sama aja dengan x pangkat setengah. Nah, ini bilangan positif tapi tidak bilangan bulat, jadi tidak memenuhi syarat suatu polinomial. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Contohnya, diketahui px-nya yaitu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6. Dan untuk qx-nya yaitu 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Nah sekarang tentukanlah nih. Yang pertama yaitu px ditambah qx, ini adalah penjumlahan. Yang kedua, px dikurang qx, ini adalah pengurangan. Yang ketiga, px dikali qx, dan ini adalah perkalian. Nah teman-teman, cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan dua buah polinomial itu bagaimana sih? Nah tapi sekarang saya akan menjelaskan untuk contoh, salah satu contoh aja yaitu dari penjumlahannya. Nah lihat di sini teman-teman, px tambah qx. Nah untuk px yaitu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2. Nah itu px-nya. Nah sekarang kemudian ditambah dengan qx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Nah teman-teman, untuk penjumlahan teman-teman bisa operasikan variabel yang pangkatnya sama. Di sini untuk x pangkat 4 ada yang sama nggak di qx-nya? Kalau tidak ada yang sama, 5x pangkat 4 bisa ditulis ulang di sini. Ditulis ulang saja. Kemudian 3x pangkat 3 ada yang sama? Ada, yaitu di 4x pangkat 3. Nah, nanti 3x kita akan jumlahkan dengan 4x pangkat 3. Nah, selanjutnya min 5x pangkat 2 ada yang sama? Ada, yaitu di min 2x kuadrat. Nah, di sini min 5x pangkat 2
min 5x pangkat 2 dikurang 2x kuadrat. Nanti kita akan operasikan. Kemudian ini konstantanya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan koefisien yang variabelnya punya pangkat yang sama seperti ini. Untuk 3x pangkat 3, yaitu kita jumlahkan saja dengan koefisiennya. 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Berarti koefisiennya adalah 3 ditambah 4 dikali x pangkat 3. Seperti itu. Intinya jumlahkan koefisiennya. Kemudian ini juga sama, 5x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 atau kuadrat ya. Ini sama aja dengan ditambah min 5 dikurang 2. Jadi kita peroleh 5x pangkat 4 ditambah 3 tambah 4, yaitu hasilnya jelas 7x pangkat 3. Lanjut, min 5 dikurang 2, hasilnya adalah min 7x pangkat 2. Nah, ditambah 6. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahannya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai polinomial. Nilai suatu polinomial Px pada x sama dengan a dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan a ke dalam bentuk polinomial tersebut. Nilai polinomial Px untuk x sama dengan a ditulis menjadi P dalam kurung a. Di samping itu, ada dua cara dalam menentukan nilai polinomial, yaitu dengan metode substitusi dan dengan metode sintetik atau Horner. Nah, yang pertama yaitu ada metode substitusi. Cara pertama yang dilakukan untuk mencari nilai polinomial adalah dengan metode substitusi. Misalnya suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Jika ingin mencari nilai fx untuk nilai x sama dengan k, maka nilai x pada fungsi banyak diganti k, sehingga didapat nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah fk sama dengan a pangkat k3, b pangkat k2, c pangkat k, d ditambah d. Agar lebih memahami tentang cara substitusi ini, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contohnya adalah seorang anak sedang bermain bola basket. Lintasan bola basket ke keranjangnya berbentuk seperti parabola dengan persamaan HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah T ditambah 5T ditambah 2. Nah, HT ini adalah ketinggian bola dalam satuan meter dan T adalah waktu satuan detik. Nah, ditanya, ketinggian bola pada saat posisi bola mau masuk keranjang, waktu yang diperlukan dari pelemparan sampai posisi bola mau masuk ke keranjang adalah 1 detik. Jadi, T sama dengan 1, maka berapa ketinggian bolanya? Pada kasus ini, untuk mengetahui ketinggian bola pada saat T sama dengan 1, maka kita akan mencari nilai polinomial HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Nah, ada dua cara untuk menemukan nilai polinomial. Cara pertama yaitu dengan cara substitusi. Caranya itu gampang, kita tinggal ganti saja nilai variabelnya dengan suatu nilai. Contohnya, untuk persamaan ketinggian ini, ya, kita ingin mencari ketinggian bola pada saat T-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti aja setiap variabel T, ya, ini setiap variabel T. Kita ganti saja menjadi 1. Jadi HT sama saja dengan H1. Nah, ini kita tinggal selesaikan seperti biasa. Jadi 1 dikuadratkan itu jadi 1. Ya. Kemudian ini masih sama ya. Nah, sekarang negatif 4 dikali 1 itu hasilnya min 4. 5 dikali 1 itu 5. 2 masih tetap. Nah, min 4 ditambah 5 itu 1. Maaf, diulangi. Min 4, negatif 4 plus 5 itu adalah positif 1. Positif 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 3. Jadi ketinggian bola basket ini pada saat T-nya 1 adalah 3 meter. Caranya mudah ya teman-teman, semoga bisa dipahami.
Nah, sekarang kita bahas cara menentukan nilai suatu polinomial dengan skema Horner. Ini caranya cukup sederhana teman-teman. Misalnya diketahui fungsi polinomial itu fx sama dengan a x pangkat 3 ditambah b x kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, untuk mencari fx, untuk x sama dengan k. Nah, k ini adalah suatu bilangan real. Caranya sebagai berikut. Kita buat garisnya dulu ya, teman-teman nih. Kita buat garisnya seperti itu. Kemudian kita perhatikan koefisien dan konstansa dari setiap suku pada polinomial ini. Nih. Nah, A, B, C ini adalah koefisien dari variabel X dan D-nya adalah konstanta. Nah, semua bilangan ini koefisiennya dan konstantanya itu kita tulis di sini ya, teman-teman. Nah, A di sini jadi A itu adalah koefisien dari X pangkat 3 dan B adalah koefisien dari X kuadrat dan C itu koefisien dari variabel X dan D adalah konstantanya. Nah, kita akan mencari nilai polinomial untuk X sama dengan K. Nah, K-nya ini kita tulis di sini ya. Kita taruh di situ. Baik teman-teman, sekarang perhatikan. A di sini adalah koefisien pertama, yaitu koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Nah, untuk A, kita taruh saja di bawah. Kita tulis ulang di bawah. Mohon maaf teman-teman, seharusnya itu sejajar ya. Mungkin pas dipindahkan ke PowerPoint, dia berubah. Nah, selanjutnya, A yang di bawah sini kita kalikan dengan nilai K atau nilai X-nya ya. A dikali K yaitu hasilnya AK. AK ditambah B itu hasilnya adalah AK plus B. Kita ulangi lagi berarti AK plus B dikali dengan nilai K. Hasilnya adalah AK kuadrat ditambah BK, karena AK ditambah K, dikali K, AK dikali K hasilnya adalah AK kuadrat. Nah, B jika dikalikan K adalah hasilnya BK. Nah, untuk AK kuadrat ditambah BK, kita tambahkan dengan C. Hasilnya adalah AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Kita ulangi lagi. Seperti sebelumnya, AK kuadrat ditambah BK ditambah C dikalikan dengan K, yaitu hasilnya adalah AK kuadrat AK pangkat akar 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ya, karena AK kuadrat dikali K yaitu AK pangkat akar 3. Kalau BK dikali K adalah BK kuadrat. Dan C jika dikalikan K adalah CK, seperti itu. Nah, AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah dengan D. Itu hasilnya adalah kita tulis sini AK akar pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, teman-teman, kita sudah peroleh hasil dari nilai polinomial fx tersebut untuk x sama dengan k. Jadi nilainya adalah ini, akar pangkat 3 ditambah bk kuadrat ditambah ck ditambah d, seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman semua? Memang terlihat seperti sulit, tapi sebetulnya ketika kita jabarkan itu mudah sekali. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh Saudari Tina Habibatunisa. Fungsi polinomial. Operasi terhadap polinom dapat dilaksanakan karena bila fx adalah polinom maka a anggota R. Maka pastinya fa adalah bilangan real. Jadi fa itu anggota R. Misalkan ada dua fungsi polinom fx dan gx. Kita akan dapat menjumlah atau mengurangi fx dan gx. Misalnya fx sama dengan 3x 2 min 5x tambah 2, gx sama dengan 10x 4 min 7x 2 ditambah 5x min 4. Jadi fx dikurangi gx sama dengan min 104 ditambah
10x2 dikurangi 10x ditambah 6. Tentu dapat pula memperbanyak atau membagi fx dan gx sebagai berikut. Fungsi polinom dalil sisa. Jika polinom fx habis dibagi oleh x min a, maka fx sama dengan 0 dan sebaliknya. Fx polinom dengan n lebih besar dari 1 dan a anggota R dari fx dibagi x min a akan didapat suatu hx dan sx adalah polinom di mana fx sama dengan x min a dikali hx ditambah sx, maka fa sama dengan a min a ha plus sa. Jadi sa sama dengan fungsi polinom nilai 0 fx dari dalil sisa yang diberikan sebelumnya bahwa bila fa sama dengan 0 sama dengan sa, maka fx dapat diuraikan atas faktor x min a dan hx. Sedangkan fx habis dibagi oleh x min a. Himpunan x fx sama dengan 0 adalah himpunan nilai 0 fungsi itu. Jadi a anggota x fx sama dengan 0 adalah salah satu nilai 0 fx. Teorema, bila Z sama dengan A ditambah IB adalah nilai 0 fungsi polinom dengan AT anggota R, maka Z sama dengan A dikurangi B juga nilai 0 fungsi tersebut. A, B real. Bila derajat polinom dengan koefisien real ganjil, maka sekurang-kurangnya ada sebuah nilai 0 fx yang real. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan beberapa analisis. Dari analisis tersebut sangat banyak aplikasi dari ukur banyak dalam kehidupan sehari-hari. Saran, diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami bahwa matematika sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami aplikasi polinomial dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami juga sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.